Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadi Muhammad Yusuf, mahasiswa dari program studi D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau disingkat ULWI. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu isu penting yang berkaitan langsung dengan penggunaan teknologi di era digital sekarang, yaitu tentang pelanggaran UU ITE melalui modus pemerasan video call atau VCS. Nah, kita akan melihat bagaimana kasus ini terjadi, pasalnya, pasal apa yang berlaku, lalu serta bagaimana kaitannya dengan etika profesi dalam dunia teknologi informasi. Oke, jadi kita masuk ke pendahuluan dulu nih. Teknologi informasi kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita pungkiri ya. Kita bisa terhubung dengan siapa saja, lalu dari mana saja, hanya melalui ponsel di tangan. Nah, namun kemudian ini ternyata juga bisa membuka peluang terjadinya penyalahan gunaan. Salah satunya itu adalah tindak kejahatan pemerasan pemerasan menggunakan VCS, di mana korban diajak video call, lalu ternyata sang korban direkam diam-diam oleh pelaku dan kemudian diancam akan menyebarkannya jika tidak mengirimkan uang. Oke, kita masuk ke dalam pasalnya, yaitu pasal 27B ayat 1 ITE. Nah, jadi tindakan semacam ini tuh sudah diatur secara tegas dalam pasal tersebut yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi teknologi atau elektronik maksudnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Nah, jadi tindakan semacam ini sudah diatur secara tegas dalam pasal tersebut, yang diperbaharui dalam UU Nomor 1 Tahun 2024. Jadi pasal itu menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, atau untuk memberikan barang dan juga bisa berupa uang. Nah, dalam konteks digital ini mencakup segala untuk bentuk ancaman lewat sosial media, aplikasi chatting, email, dan sebagainya. Nah, jadi siapapun yang melakukan pemerasan secara digital bisa dijerat dengan pasal ini. Nah, langsung kita masuk ke dalam salah satu contohnya atau studi kasusnya ya. Nah, jadi kasusnya itu adalah pemerasan modus VCS. Nah, untuk memberikan gambaran nyata, nah, jadi kita bisa melihat salah satu beritanya. Nah, ini adalah salah satu berita yang diliput oleh detik.com pada tanggal 20 September 2024. Nah, jadi dalam kasus ini pria menjadi korban kejahatan cyber. Nah, ia berkenalan dengan seseorang di media sosial yang ternyata menggunakan akun palsu. Nah, setelah cukup akrab, pelaku mengajak korban melakukan video callan dengan bersifat atau yang sifatnya pribadi. Nah, tanpa pengetahuan si korban, ternyata si pelaku itu diam-diam merekam sebuah aktivitasnya, dan tak lama kemudian pelaku mengirimkan potongan video dan mengancam akan menyebarkannya ke publik jika korban tidak akan mengirimkan uang atau tidak mengirimkan uang kepadanya. Nah, ini adalah bentuk pemerasan yang sangat meresahkan dan bisa menimpa siapa saja. Nah, pelaku menggunakan teknologi ini untuk menjebak dan mengeksploitasi sang korban, dan semua itu dilakukan secara daring atau secara online ya. Nah, tanpa kekerasan fisik, namun tetap melanggar hukum dan merusak mental si korban.
Nah, lalu kita coba analisis kasus dari berdasarkan etika profesi IT ini. Jika kita lihat dari sisi hukum, jelas tindakan pelaku melanggar pasal 27B ayat 1 UU ITE, unsur pemaksaan mendistribusikan informasi elektronik dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang dimana semuanya itu sudah terpenuhi. Dari segi etika profesi IT ini, kasus ini menunjukkan pentingnya moralitas dan dalam penggunaan teknologi. Terus dan juga dalam etika profesi IT juga ada beberapa prinsip penting seperti menjaga privasi, kemudian bertanggung jawab secara sosial, terus menggunakan keahlian IT untuk kebaikan bukan kejahatan. Nah, pelaku dalam kasus ini jelas telah menyalahgunakan teknologi, tidak punya integritas dan juga melanggar hak-hak orang lain. Oke, jadi kesimpulannya, sebagai mahasiswa dari calon profesional di bidang teknik informasi, kita tidak hanya belajar coding saja atau jaringan dan juga sistem informasi, tapi kita juga belajar bagaimana teknologi bisa membawa manfaat jika digunakan dengan benar, dan bisa juga menjadi senjata jika digunakan tanpa etika, seperti kasus yang tadi sudah kita bahas. Nah, oleh karena itu pendidikan hukum dan etika serta UU ITE ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, sejak sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi informasi, kita tidak hanya belajar soal coding, jaringan, atau sistem informasi saja, tapi kita juga harus belajar bagaimana teknologi bisa membawa manfaat jika kita gunakan secara benar, dan juga bisa menjadi senjata jika digunakan tanpa etika, seperti contoh kasus yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, UU ITE ini tuh sangat penting untuk kita pahami sejak sekarang. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar teknologi informasi modern dan beretika, yang kayak gitu. Jadi, sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi, informasi, kita tidak hanya belajar coding saja atau jaringan atau sistem informasi, tapi kita juga perlu belajar bagaimana teknologi bisa membawa manfaat jika kita gunakan dengan benar. Dan juga ternyata seperti yang tadi kita bahas, bisa menjadi senjata juga jika kita gunakan tanpa etika atau tidak benar. Oleh karena ini tuh pendidikan hukum etika seperti UU ITE ini sangat penting untuk kita pahami sejak sekarang. Oke, mungkin terima kasih yang telah menyimak video ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran dan meningkatkan kesadaran kita dalam menggunakan digital atau dalam menggunakan sosial media. Jangan lupa like, share, dan juga tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.